Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ramai nih hari ini ya. BLT minyak goreng. Bantuan langsung tunai. Berapa? 300 ribuan ya kalau nggak salah. Ini videonya Pak Jokowi di YouTube-nya Sekretariat Presiden. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000. Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, barusan kita dengar ya, beliau akan menyalurkan BLT kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan. Jadi mohon maaf Bu Mega, karena Pak Jokowi ini nggak jadi nanti ada gorengan yang diganti jadi rebusan ya, tetap karena ada subsidi katanya. Tapi kita ingat di video yang ini, dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Jokowi dengan tegas menolak BLT, tidak menyukai BLT. BLT bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi hari ini itu dilakukannya. Pak Jokowi sudah menjilat ludahnya sendiri. Logika juga harusnya kita mainkan. Ini upaya negara untuk meringankan beban masyarakat. Menggunakan uang siapa? Uang pemerintah. Oke, uang pemerintah dari mana? Dari APBN. APBN sumbernya dari mana? Dari pajak. Siapa yang dipajakin? Rakyat. Jadi uang kita juga. Ketika menggunakan dana APBN, maka beban APBN menjadi semakin berat. Nanti digenjot lagi dari pajak. Siapa yang dipajakin? Rakyat. Atau harga-harga dinaikin. Dengan dalih itulah kemudian nanti Pertalite pun harganya naik. Gas LPG 3 kilo naik. Begitu ya logikanya. Hei, ini tidak menyelesaikan masalah. Harusnya Anda tekan harga, bukan melambung-lambung seperti ini harga. Oke, tentang minyak goreng, daripada Anda bikin BLT, kumpulkan tuh seluruh pengusaha-pengusaha besar di Indonesia, konglomerat-konglomerat yang bermain di minyak goreng ini. Kumpulkan di istana. Anda berusaha di lahan punya siapa? Punya negara. Anda bayarnya murah sekali ke negara. Kondisi sedang begini, apa yang mau Anda kontribusikan untuk bangsa dan negeri ini? Bukan untutnya cuma ke rakyat jelata dengan cara menaikkan pajak-pajak. Itu para pengusaha pajakin. Bisa selesai itu. Tidak perlu dengan BLT. BLT hanya menjadi ajang pencitraan. Kemudian pemerintah dianggap peduli. Peduli di satu sisi mencekik. Akhirnya begitu. Sebenarnya rakyat tidak butuh BLT. Yang dibutuhkan rakyat adalah kestabilan harga-harga. Dan itu sangat bisa dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kekuasaan yang dimilikinya. Tinggal niat baiknya ada atau tidak. Keberpihakannya disimpan pada kepentingan rakyat atau tidak. Atau malah pada kepentingan cukong dan penguasa-penguasa licik itu. Itu saja sebetulnya. Terus ya itu kan seperti di video ini. Saya tidak mau lagi, tadi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok keluar. Jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau mereka memberikan harga tanah misalnya 500.000, ya kita harus bisa di bawahnya itu. 300.000 misalnya. Kalau mereka memberi harga tanah 1 juta, ya kita harus bisa memberikan harga 500.000.
Kalau mereka ngurus izin di sana 1 bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain seminggu, ya kita harus bisa sehari 2 hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik. Kalau tidak, jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi. Ada relokasi dari Tiongkok, 33 perusahaan kita 1 pun nggak dapat. Saya senang hari ini sudah ada yang masuk 7, sudah pasti ini yang 7. Kemudian ada 17 yang memiliki komitmen besar, sudah masuk ke 60%, hampir 100%. Ini juga terus saya sampaikan pada para menteri, pada kepala BKPM untuk terus dilayani dan dikejar, disampaikan fasilitas-fasilitas apa yang ingin kita berikan. Baik itu urusan lahan, urusan izin, urusan listrik, urusan gas, dan yang lain-lain yang ini akan memberikan sebuah daya saing negara kita dalam rangka mereka mau merelokasi ke Indonesia. Pak Jokowi tegas-tegasan mau mengobral untuk pengusaha-pengusaha Cina lahan-lahan di Indonesia. Jadi keluar mempersilahkan, ke dalam menekan. Sudahlah, nggak bisa lagi cara-cara seperti itu dilakukan hari ini. Sadar saja, rakyat sudah semakin melek, rakyat semakin pintar. Jejak kinerja, jejak langkah-langkah para pengusaha besar di negeri ini, termasuk Jokowi, anak-anaknya, Gibran Rakabuming, Toba dengan kekuasaannya yang ada di LBP, bagaimana itu saling terkait, bahkan dengan perusahaannya Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Lucu ya, memang kemarin kita juga sudah dibodohi. Seolah-olah bertarung, padahal barangkali di belakang mereka tertawa bersama. Bagi-bagi kue bersama. Maka rakyat hari ini harus belajar tentang hal itu. Dan kita memang sudah belajar. Kita semakin pintar. Kita semakin bisa mengetahui bagaimana rekam jejak para penguasa-penguasa yang ada di negeri ini. Kita pastikan mereka yang sudah berbuat licik ke rakyat, ke masyarakat, jangan lagi dipilih. Setuju ya? Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.